Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Bertemu pertama kali di diskusi virtual untuk eksplorasi konsep ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita melanjutkan, mungkin kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Selesai Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, bertemu dengan saya, fasilitator yang akan membersamai Bapak Ibu selama 6 bulan ke depan sampai di bulan Desember. Izinkan saya share screen dulu Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah terlihat, Bu. Bentar, izin sebentar. Baik Bapak Ibu, materi kita malam ini adalah eksplorasi konsep modul 1.1. Tentunya Bapak Ibu sudah mempelajari alur merdeka mulai dari diri Bapak Ibu ya untuk modul 1.1 ini. Nah, hari ini atau malam ini kita akan diskusi tentang refleksi kritis tentang pemikiran KHD. Bapak Ibu tentunya kemarin sudah mempelajari dengan baik, saja, mungkin sudah memahami dengan baik bagaimana pemikiran KHD. Nah, malam ini akan kita refleksikan bersama-sama bagaimana pemikiran KHD tersebut. Nah, ini paket modul kita ya Bapak Ibu ya. Modulnya tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Kemudian sesi pembelajarannya adalah forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD. Jumlah jam pelajarannya 2 JP, 1 JP-nya itu 45 menit. Jadi malam ini kita akan berdiskusi selama bertemu di ruang virtual ini selama 90 menit ya Bapak Ibu. Kalau ruang kolaborasi itu 3 JP. Kemudian kompetensi lulusan yang dituju, guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Nah, itu kompetensi lulusan yang dituju untuk malam ini Bapak Ibu ya. Selain ada capaian umum modul, ada juga capaian khusus modul. Capaian umum modul 1, CGP mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis. Kemudian yang kedua, CGP mampu mengambil pembelajaran pemikiran filosofi KHD untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Untuk capaian khususnya,
CGP mampu memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan KHD. 2. Keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid. 3. Sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD. Nah, agenda kita pada malam hari ini seperti ini Bapak Ibu ya. Yang pertama ada pembukaan, ada refleksi kritis, ada diskusi dan tanya jawab, ada refleksi dan umpan balik, dan ada penutup. Sebelum kita melanjutkan ke materi kita, Bapak Ibu, izinkan dulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Yeti Arika Desiviana. Saya sebagai Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya, saya juga sebagai Ketua MKKS SMP MTS Negeri Swasta, Kabupaten Kutai Timur, periode tahun 2022 sampai 2026. Saya juga pengajar praktik kemarin Angkatan 5. Saya juga guru penggerak dan fasilitator kemarin Angkatan 9 ikut di BGP Banten. Untuk Angkatan 11 direkrut oleh BGP Kaltim. Saya juga sudah menerbitkan buku, tapi baru 2 Bapak Ibu. Yang satu antologi puisi, yang satu kumpulan cerpen. Dan sudah sama-sama diterbitkan keduanya. Nah, ini mungkin sekilas tentang saya. Saya sudah berkeluarga, Bapak Ibu. Suami saya baru 1. Dan tidak ada cita-cita untuk menambah lagi. Anak saya ada 3. Yang pertama laki-laki, ini masih menyelesaikan skripsinya di Politeknik Negeri Malang. Kemudian yang kedua baru lulus SMA, ini masih ikut tes mandiri karena SNBP dan SNPT apa sih namanya sekarang itu juga kemarin tidak lulus, jadi masih ikut tes yang mandiri. Kemudian yang ketiga masih kelas 5 SD, putri. Jadi anak saya 3, putra, putri. Itu Bapak Ibu tentang saya. Selanjutnya mungkin mungkin ada Bapak Ibu PP di sini yang ikut hadir malam ini. Ya, hadir Ibu. Ya Bu. Oke, silakan Bu Umi memperkenalkan diri. Baik Ibu. Dengaran suara saya Bu? Dengar Bu, dengar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Umi Husna, guru biologi di SMA Negeri 2 Marangkayu, Ibu. Izin saya pengajar praktik untuk kelas B ini. Perkenalan nama Ibu. Saya guru penggerak Angkatan 7 Kutai Kartanegara, Ibu. Demikian Ibu. Iya. Terima kasih. SMA 2 ya Bu ya? Iya, SMA Negeri 2 Marangkayu. Mapel apa Bu? Biologi, Bu. Oh, biologi. Baik. Bapak, terima kasih Ibu Umi Husna. Ada PP yang lain? Selain Ibu Umi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya sudah memperkenalkan diri. Ibu PP, Ibu Umi Husna juga sudah memperkenalkan diri. PP satunya siapa, Bu? Pak Adi, angkatan 6 ya Pak Adi ya? Bukan, saya CGP. Oh, CGP. Oh, CGP. Satunya ini kalau nggak salah Pak Anwar, Bu. Segera saya hubungi ya, Ibu. Oh, iya.
Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita katanya Ibu Sri ya. Selanjutnya untuk Bapak Ibu CGP bisa memperkenalkan diri supaya saat kita kebersamaan kita selama 6 bulan ini Bapak Ibu ya, biar kita enak kalau sudah saling kenal. Pepatah itu masih berlaku enggak sih Pak, Bu? Kalau tak kenal maka tak sayang itu benar nggak sih? Baik, mungkin untuk CGP yang pertama memperkenalkan diri Ibu Eka. Ada Ibu Eka? Ada Bu, ada. Bentar. Silakan Bu. Silakan buka kamera Bu. Iya sebentar Bu. Ini masih dicoba. Oke. Ya Bu, perkenalkan nama saya Eka Putriani. Saya dari sekolah SD 10 Tenggarung Seberang. Guru kelas ya Bu? Ya? Guru kelas ya? Iya, saya guru kelas. Mengajar kelas berapa Bu? Ngajar kelas 2 Bu. Kelas 2. Oke. Terima kasih Bu. Selanjutnya Bapak Adi Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Wijaya. Saya guru kelas 5 di SD 003 Muarakaman. Muarakaman. Iya. Kelas 5 ya Pak? Ya. Iya. Terima kasih. Ibu Rina. Iya Bu. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Rina Wulandari. Saya dari TK Mutmainah, Kecamatan Sebulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Hati. Ibu Hati. Halo. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hati Prasetyani. Nama saya Hati Prasetyani. Saya dari guru kelas 5 SDN 021 Marangkayu. Ibu. Kelas 5 ya Bu? Iya Ibu. Selanjut, terima kasih Ibu Hati. Selanjutnya Ibu Sriana. Ini kayaknya. In. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 40 menit, 45 menit. Mohon izin Ibu, saya dikelilingi saya Ibu Triana dari SDN 027 Tenggarong Seberang. Oh, kecuali kalau Zoom ya. Terima kasih. Ibu Mirna Wati. Ibu Mirnawati. Bapak, sebentar Bu. Pak Andi, mohon izin di mute dulu Pak. Siap. Silakan Bu Mirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Mirnawati. Saya dari SDN 019 Muarakaman. Saya di kelas 5. Oke, terima kasih Bu. Ibu Juniarti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Juniarti Rosita dari Guru SMA Negeri 1 Sebulu. Itu saja, Bu. Ngajar mapel apa, Bu? Mapel bahasa Inggris, Bu. Oh, bahasa Inggris. Oke, terima kasih, Bu. Ya. Ibu Rusmiati. Ibu Rusmiati. Baik, silakan Pak Andi Ridwan memperkenalkan diri. Ya, mohon maaf Ibu, tadi ini mic-nya susah diklik. Oh, silakan Bu. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rusmiati T. SPD. Saya mengajar kelas 4 di SD 009 Muara Badak. Muara Badak. Oke, terima kasih Bu. Ya Bu, sama-sama. Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ridwan. Saya guru kelas 6 tahun lalu, tahun ini diamanahkan di kelas 4 SD Negeri 012 Muara Badak. Kelas 4 ya Pak? Iya Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga setelah perkenalan ini kita lebih bisa kalau Bapak Ibu nanti misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan atau mau belum paham tentang tugas-tugas yang ada di LMS, silakan Bapak Ibu saya membuka WA saya, chat, bisa menghubungi saya lewat chat pribadi. Nah, Bapak Ibu, tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini adalah CGP mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan diskusi ya. Kita akan diskusi tentang refleksi yang akan Bapak Ibu lakukan tentang pemikiran KHD. Jadi nanti Bapak Ibu saya minta untuk merefleksikan dulu tentang pemikiran KHD, baru nanti kita akan tanya jawab. Begitu ya Bapak Ibu ya? Nah, ini skenario pembelajarannya Bapak Ibu, 25 menit. Saya pembukaan, kemudian CGP membuat refleksi kritis 30 menit, kemudian ada dialog dan tanya jawab 20 menit, refleksi dan umpan balik 10 menit, dan penutupan 5 menit, jadi pas 90 menit Bapak Ibu. Ada kesepakatan belajar Bapak Ibu. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. 3, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. 4, berpendapat setelah dipersilakan. 5, berpartisipasi penuh. 6, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. 7, kamera harus diaktifkan Bapak Ibu, karena kamera aktif ini juga mempengaruhi penilaian. Jadi, minta tolong apabila tidak terhalang oleh sinyal, silakan kamera untuk diaktifkan Bapak Ibu. Atau kecuali kalau Bapak Ibu misalnya sinyalnya susah atau izin mau ke belakang, tidak apa-apa untuk dinonaktifkan. Tapi saya minta untuk kalau yang tidak terkendala apapun, tolong diaktifkan karena kamera on itu juga ada penilaiannya Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu, untuk memberikan refleksi setelah Bapak Ibu mempelajari alur merdeka mulai dari diri, ada beberapa pertanyaan pemantik yang Bapak Ibu harus jawab. Ini ada di sini, ada Jamboard ya Bapak Ibu. Sebentar saya copy, saya masukkan di kolom chat. Bapak Ibu silakan bisa dilihat di kolom chat, itu sudah saya sematkan link Jamboardnya. Silakan diklik aja Bapak Ibu, di situ ada 5 pertanyaan, silakan dijawab Bapak Ibu. Untuk membantu Bapak Ibu merefleksikan pemikiran KHD. Sudah bisa dibuka Bapak Ibu? Sudah, Bu. Iya. Minta tolong Bapak Ibu sebelum memberikan jawaban ditulis namanya dulu. Jadi biar saya tahu ini siapa yang menjawab. Jadi nama baru jawaban ya Bapak Ibu ya. Nanti tinggal Bapak Ibu tinggal mengklik aja yang di atas itu ada 1/5 itu ya Bapak Ibu. Klik-klik aja nanti ada 5 pertanyaan muncul di situ. Yang ini ya Bapak Ibu. Ini pertanyaan nomor 1. Klik aja ke sini nanti muncul pertanyaan 2, 3. Bagaimana cara menjawab, Bu? Yang mana yang diklik?
Ibu, cara menjawabnya ini nah Bu. Nih, ada sticky note ini Bu. Klik aja Bu. Ini Yang mana, sebelah Bu? kiri Bu. Sebelah kiri Yang nih Bu. Kiri. kiri. Ini Bu. Ya, ini ada sticky note kan Bu. Ini klik aja Bu. Yang mana sih, Bu? Ini nah Bu, saya anukan ini. Kursor saya ada di sini, kiri, kiri. Kiri. Ya, ini ada tulisan sticky note. Oh iya ya. Ya, itu klik aja Bu. Ini Ibu Rusmiati sama Ibu Rina, namanya aja belum jawabannya. Jangan lupa namanya dulu ya, Bapak Ibu.
Soalnya baru satu, Bu. Mohon maaf. Ya, Bu. Soalnya baru yang menuntun saja. Ada 5 sudah, Bu. Ibu lihat kursor saya di atas. Ini atas, Bu. Nah, ini klik aja. Soal Oh, ya. kedua. Nah, Ya, ini. Bu. Ya. Bu Nur Handayani bisa mengetiknya di sticky note ke, Bu? Ini lah, Bu, sticky note-nya. Ibu, sticky Ya. note-nya Ini, Bu. Nah, ini di kiri. Kiri ini, Bu. Ini ini diklik. di bawah Ya. tanda panah ya, Bu? Iya, betul. Oke. Makasih, Bu. Oke.
Baik, Bapak Ibu, sudah selesai? Baik, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan sambil Bapak Ibu menjawab pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Bisa mungkin Ibu Eka Putriani membacakan jawabannya.
Ibu Eka Putriani. Maaf saya lupa menghidupkan ininya, suaranya. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memberi jawaban atas pertanyaan apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi anak saya. Makna kata menuntun yaitu membimbing anak dalam mencapai tujuan hidupnya dan mengarahkan bagaimana anak menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Mungkin itu saja Bu dari saya. Terima Oke. kasih. Terima kasih Bu Eka Putriani. Menuntun maknanya adalah membimbing anak untuk mencapai tujuan hidupnya agar berguna bagi masyarakat sekitarnya. Oke Bu, terima kasih. Selanjutnya Ibu Rina. Jawaban nomor 1 Bu. Ibu Rina. Ibu Rina Wulandari. Maaf lupa ini mic-nya Bu. Baik, bentar Bu ya. Menyampaikan jawaban saya mengenai kata menuntun. Ya, kata menuntun bisa dimaknai dengan mengarahkan atau membersamai anak atau seseorang dengan tujuan ke arah yang lebih baik. Itu Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita ke nomor 2 ya, Bapak Ibu ya. Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Bapak Ibu kan berasal dari daerah yang berbeda-beda ya, Bapak Ibu ya. Ada yang dari Muara Kaman, ada Muara Badak, tadi itu kalau saya ada yang dari Tenggarong. Tentu saja konteks sosial budayanya kan berbeda. Nah, bagaimana Bapak Ibu memaknai kata menuntun dalam konteks sosial budaya yang ada di daerah Bapak Ibu? Silakan dibacakan Bapak Adi Wijaya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Iya. Kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya, yaitu berarti membimbing, memfasilitasi, dan mengarahkan seseorang agar dapat mengembangkan potensi dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi bagian dari masyarakat. Demikian dari saya, Bu. Kalau dihubungkan dengan konteks sosial budayanya, di sana itu konteks sosial budaya apa yang menonjol, Pak, di tempat Bapak? Maksudnya sosial budayanya apakah dari segi mungkin seni apa yang menonjol? Nah, itu misalkan anak ini memaknai kata menuntun kalau dari konteks sosial budayanya itu seperti apa, Pak? Bagaimana, Bu? Kurang jelas, Bu. Di tempat Bapak, iya, di daerah Bapak, itu tentunya sosial budaya yang ada di situ, itu kan Bapak Adi kan dari Muara Kaman, Pak ya? Ya, Muara Kaman. Ya, Muara Kaman. Tentu saja sosial budayanya berbeda dengan yang ada di Muara Badak, ada di Tenggarong. Ya kan, Pak? Nah, itu menuntun anak atau menuntun murid itu Bapak memaknainya seperti apa dari konteks sosial budayanya? Misalnya di sana itu yang
sosial budaya yang paling menonjol apa Pak di sana di Muara Kaman Di itu? sana, di Muara Kaman Ya. ini sosial budaya yang paling menonjol itu Bu, terdapat situs sejarah yang paling kerajaan tertua di Indonesia, Kerajaan Kerajaan Kutai. tertua Iya. Kutai ya Pak ya. Iya. Nah, dihubungkan dengan adanya Kerajaan Kutai, berarti kan di sana itu sosial budayanya otomatis mungkin masih berpegang teguh pada keraton Pak ya. Iya. Masih ada yang seperti itu. Nah, menuntun murid atau menuntun anak ini seperti apa dikaitkan dengan kerajaan ini, konteks kerajaan. Jika dikaitkan dengan daerah saya mengajar ini Bu, yang di Muara Kaman, Iya. jadi kita bisa belajar berbagai sosial budaya seperti bahasa Kutai, tariannya, tarian Jepen, adat istiadat, dan nilai-nilai luhur lainnya Bu. Oke, berarti untuk menuntun anak atau menuntun muridnya dengan kondisi sosial budaya yang ada tari Jepen tadi itu ya, itu berarti bahasa Kutai. Berarti kan Bapak menuntun anak atau menuntun muridnya untuk bisa menguasai bahasa Kutai atau tari Jepen itu, Bapak membimbing dan memfasilitasi anak tersebut agar bisa menguasai bahasa Kutai atau bisa menari Jepen. Oke. Ya, oke Bapak, terima kasih jawabannya. Selanjutnya kita ya, baik. Oh, belum selesai ya, masih di nomor 2. Untuk konteks sosial budaya berikutnya silakan silakan Ibu Juniarti Rosita dibacakan jawabannya. Terima kasih untuk kesempatan saya. Kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Ini saya memfasilitasi dan menuntun mereka di sini untuk mencapai tujuan. Jadi menuntun mereka dengan sabar. Seperti itu. Kalau dikaitkan dengan konteks sosial budayanya, Bu, Ibu dari Sebulu ya, Bu? SMA 1 Sebulu. Itu di sana sosial budayanya seperti apa, Bu, di Sebulu, Bu? Dari segi ini budaya hampir sama kayak tarian seperti itu. Oke, jadi Ibu menuntun memaknai kata menuntun ini dalam sosial budayanya berarti memfasilitasi untuk mencapai tujuan. Oke. Oke. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Apa yang saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Bapak Andi Ridwan, minta tolong dibacakan jawabannya. Baik, terima kasih Sofia. Pertanyaannya, apa yang saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Yang saya lakukan adalah penggunaan media dan teknologi. Jadi penggunaan media dan teknologi, bagaimana saya memperkenalkan kepada siswa saya. Kebetulan saya tinggal di Muara Badak, ada berbagai macam suku, ada Bugis, ada Mandar, ada Kutai, campur Jawa, dan berbagai jenisnya. Jadi saya bisa mengenalkan beberapa tarian-tarian melalui media, kemudian melalui teknologi. Salah satunya yaitu yang saya ikuti adalah kebetulan saya di sekolah sebagai
pelatih pantomim, jadi ekskul pantomim sebenarnya bukan sosial budaya. Jadi saya memulainya sekitar tahun 2013 dan sampai sekarang masih berjalan, alhamdulillah. Mungkin saya belajarnya otodidak saja, tapi tidak, saya terus berproses belajar kepada siswa, alhamdulillah. Tahun 2017, 18 dan 19 bisa mewakili Kalimantan Timur di tingkat nasional kemarin, Bu. Alhamdulillah. Ya. Oke. Jadi dengan penggunaan SD media ya, Pak? dan teknologi. SD. Oke. Bisa belajar nih dari Bapak nih, pantomim. Iya, Bu, sama-sama. Karena pantomim itu di tingkat SMP ada di FLSN, Mbak. Iya, jadi tahun ini beberapa sekolah juga meminta untuk berbagi, jadi mengisi materi juga tentang pantomim seperti itu, Bu. Nah, boleh itu Pak nanti jadi narsum ini. Kami undang jadi narsum. Bisa, Bu. Jadi hanya saja yang di awal saya mengatakan sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin bagi diri kita selama kita ini mau belajar. Betul. Dan saya berproses, mungkin di saat teman-teman yang lainnya lagi istirahat ataupun lagi tidur, saya menggunakannya dengan belajar dengan teknologi, dengan YouTube jadi saya belajar bagaimana membuat musik sendiri, bagaimana mengeksplor supaya siswa ini tidak hanya di dalam lingkungan sekolah hanya bermain saja. Jadi saya mengembangkan mereka minat dan bakat mereka, saya kembangkan itu seperti ini, jadi bisa mengenalkan bahkan kalau ada event yang ada di Murabadek sini, saya tampilkan mereka, Bu. Saya tampilkan mereka untuk mengenalkan. Kan kami pernah diundang di Tenggarong sama Bupati untuk tampil waktu itu, tahun 2017 seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Pak. Terima kasih. Semangat ya, Pak. Nanti kapan-kapan saya undang ke Kutai Timur, Pak. Siap, Bu. Karena memang di Kutai Timur SD dan SMP itu minat mempelajari pantomim kayaknya masih kurang, Pak. Mungkin perlu di SMP juga kalau di Muara Badak sini kayaknya mereka, saya melihat kecenderungan anak-anak sekarang menggunakan teknologi. Kalau kita bicara tentang seni, saya sebenarnya bukan guru seni, Bu. Hanya saja kedekatan saya, ke emosional saya ke anak didik saya lebih dekat, saya senang sama mereka sehingga saya timbul, kita lakukan seperti ini dengan melalui seni seperti itu, Bu. Baik, Pak. Semangat ya, Pak, membina anak-anak kita. Baik, selanjutnya nomor 4. Silakan Ibu Hati. Ibu Hati. Nggih, Bu, ya. Oke, silakan nomor 4, Bu. Nomor 4 apa tadi itu, Bu? Bisa di layar, bisa dilihat di layar. Mengapa pendidikan anak murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman itu, Bu, ya? Ya. Menurut saya, mengapa pendidikan murid itu atau anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Ya, kekuatan alam itu berkaitan dengan sosial budaya masyarakat. Jadi artinya pengaruh dari luar harus disaring dan lebih mengutamakan kearifan lokal yang ada di sekitar. Sedangkan untuk kekuatan zaman itu dalam mendidik anak ya harus menitik beratkan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Jadi anak menjadi pelaku pembelajaran sebagai subjek bukan objek pembelajaran, begitu. Oke. Baik, Bu, terima kasih. Inilah bedanya sekarang ya, Bapak Ibu, anak bukan lagi sebagai objek, tapi sebagai subjek. Selanjutnya nomor 5, Ibu Nur Handayani.
Ibu Nur Handayani. Ibu Nur Handayani. Iya, Bu. Assalamualaikum. Ya, silakan, Bu. Soalnya apa tadi, Bu? Ya, lupa saya. Itu, Bu, di layar, Bu. Pendidikan yang berhamba pada anak. Nah, peran saya sebagai pendidik bahwa saya mengajarkan atau guru harus mampu memahami dan memenuhi kebutuhan siswa agar proses pembelajaran lebih efektif. Artinya kita harus tahu apa yang dibutuhkan siswa untuk kita memenuhi dalam pengajaran biar pembelajaran itu lebih efektif. Gitu. Oke, harus tahu apa yang dimaui oleh murid ya, Bu ya? Iya, seperti itu. Selanjutnya Ibu Rusmiati. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jawaban saya di sini yaitu kita harus bisa merubah pribadi anak menjadi yang lebih baik. Maksudnya kita sebagai pengajar atau sebagai pendidik harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak. Seperti semboyan Ki Hajar Dewantara. Ya, kita sebagai pendidik yang berada di depan menjadi teladan dan yang menjadi penyemangat dan menjadi pendorong bagi anak-anak. Itu Bu, jadi anak-anak bisa berubah menjadi yang lebih baik. Oke, terima kasih Ibu Rusmiati. Baik Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah menjawab pertanyaan pemantik untuk merefleksikan pemikiran dari KHD. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya Bapak Ibu, saya lanjutkan ke materi berikutnya. Ini Nah, Bapak Ibu kan sudah menjawab pertanyaan pemantik ini. Dari jawaban Bapak Ibu, saya bisa melihat atau bisa memahami apa yang sudah Bapak Ibu dapat atau apa yang sudah Bapak Ibu pelajari di modul 1.1 di alur Merdeka Mulai Dari Diri. Karena dari situ Bapak Ibu, dari alur mulai dari diri ini, nanti Bapak Ibu, karena pada intinya sebenarnya awalnya atau akar, apa namanya ya, awal pemikiran atau awalnya yang harus ditanamkan di pemikiran Bapak Ibu adalah memang di modul 1.1 ini. Karena dari sini nanti mindset Bapak Ibu akan berubah pemikirannya. Kalau yang selama ini siswa sebagai objek dalam pembelajaran di kelas, sekarang tidak lagi karena siswa itu atau murid itu merupakan subjek Bapak Ibu, dan semuanya program itu harus yang berpihak kepada murid. Kemudian seperti yang disampaikan tadi, kita sebagai guru itu juga harus sesuaikan dengan pembinaan KHD bahwa pendidikan kita ini harus menghamba pada anak. Ini di sini Bapak Ibu di sini ada peta konsep modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Dari sini Bapak Ibu, pola pikir kita atau mindset kita, mohon maaf Bu Riana, bisa di-unmute kah? Ya, bisa di-mute dulu. Oke, terima kasih Bu. Nah, dari sini Bapak Ibu,
ini adalah cikal bakal pemikiran atau konsep berpikir Bapak Ibu yang nantinya akan dibawa terus sampai mempelajari modul di LMS ini sampai selesai di modul 3.3. Karena awalnya dari pemikiran KHD itulah nanti akan berkembang sampai kita pelajari sampai kita mempelajari materi di modul 3.3. Nah, di sini Bapak Ibu perlu Bapak Ibu pahami dan juga Bapak Ibu ketahui bahwa filosofi KHD untuk pendidikan ini sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ini interpretasi pemikiran KHD. Dari cipta rasa karsa dan karya itu muncullah yang namanya budi pekerti. Kalau menurut saya selama ini budi pekerti itu ya sikap, ya sifat. Itu kalau menurut saya. Ternyata setelah saya baca filosofi KHD, budi pekerti tidak hanya itu. Budi pekerti itu merupakan cipta rasa karsa dan karya dari manusia itu. Itu yang dinamakan dengan budi pekerti. Nah, tujuan pembelajarannya pun di sini Bapak Ibu seperti yang disampaikan di awal tadi, peserta memahami pemikiran KHD. Kalau Bapak Ibu di awal ini masih belum paham atau masih belum mengerti dengan pemikiran atau filosofi KHD, Bapak Ibu nanti akan sulit melanjutkan ke modul-modul berikutnya. Jadi di awal ini kenapa kemudian ada materi eksplorasi konsep dibuat secara diskusi virtual yang maksudnya seperti ini Bapak Ibu karena pentingnya mempelajari di modul 1.1 ini. Kemudian potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai masa kini. Sepertinya pendidikan Indonesia itu ya begitu-begitu saja. Guru dianggap sebagai istilahnya kamus berjalan. Mungkin ya kalau untuk guru bahasa Inggris jadi harus tahu semuanya. Guru itu juga pusatnya ilmu. Sementara siswa ini hanya objek aja selama ini. Nah, dari pemikiran KHD tidak seperti itu Bapak Ibu. Murid itu juga berhak menyampaikan materi juga berhak. Murid tidak boleh jadi objek. Tugas kita sebagai guru itu hanya menuntun saja, disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya murid. Nah, di situ. Nah, kodrat alam dan kodrat zaman itu seperti apa? Kalau kodrat alam itu tentunya berhubungan dengan lingkungan, dengan ras, suku, karakteristik murid itu. Sedangkan kalau kodrat zaman, sesuaikan zaman sekarang ini seperti apa sih? Kita harus memberikan pendidikan yang seperti apa pada anak kita. Nah, dari kedua kodrat alam dan kodrat zaman inilah Bapak Ibu tentunya memberikan pendidikan ke semua anak itu berbeda. Disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak itu. Nah, ini nanti akan Bapak Ibu pelajari yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Ada nanti di modul berapa saya lupa. Nah, intinya dari sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah memahami konsepnya KHD, nanti mempelajari modul-modul selanjutnya itu akan mudah. Seperti itu. Ini dipahami, baru dimasukkan benar-benar di otak kita, di pikiran kita, karena selama ini sangat berbeda sekali pengajaran atau pendidikan yang ada di Indonesia dengan pemikiran KHD ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pasti akan, oh iya ya kok begini ya, kok oh ternyata harus begini. Pokoknya murid itu benar-benar dituntun untuk mencari jati dirinya, untuk menentukan tujuannya agar dia bisa berguna di masyarakat. Itu Bapak Ibu intinya dari filosofi KHD itu. Nah, di sini pendidik di sini sebagai pamong. Pamong, kenapa sebagai pamong? Karena tugasnya hanya menuntun, tidak mendidik. Tugasnya hanya menuntun. Seperti yang saya sampaikan tadi, menuntun sesuai dengan kodrat alam dan zamannya untuk mencapai tujuannya
agar murid ini bisa berguna di masyarakatnya. Itu intinya filosofi KHD Bapak Ibu. Jadi awalnya dari sini nanti akan diperluas, akan dikembangkan lagi di modul-modul berikutnya. Bapak Ibu nanti pasti akan mendapatkan materi yang sangat luar biasa dan Bapak Ibu perlu bangga ya dengan diri sendiri karena bisa mengikuti pendidikan guru penggerak ini karena materi pendidikan guru penggerak ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Karena kita tidak akan mendapatkan dimanapun ini kalau tidak mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan tentunya setelah Bapak Ibu mengikuti pendidikan guru penggerak ini, ada perubahan yang signifikan Bapak Ibu. Mungkin dari cara mengajar Bapak Ibu, mungkin dari cara berpikir Bapak Ibu, mungkin dari dari program-program ataupun rencana pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan di dalam kelas. Karena kan Bapak Ibu ini diharapkan menjadi pemimpin pembelajaran bukan hanya di kelas tapi juga di sekolah nantinya. Karena terus terang guru penggerak ini memang dikondisikan itu memang dibuat memang untuk dijadikan guru yang memang untuk membuat sekolah bergerak dan mempunyai program yang berpihak pada murid. Itu Bapak Ibu. Jadi materi yang Bapak Ibu terima nanti akan sangat luar biasa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan berdialog, kita akan diskusi dan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau mungkin ada unek-unek yang mau disampaikan tentang filosofi KHD ini, disilakan. Siapa Bapak Ibu yang mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham atau mungkin ada unek-unek yang mau disampaikan, monggo silakan. Bapak Ibu, tadi di sini tadi saya sampaikan kodrat alam anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kodrat zaman sekarang ini kan anak-anak itu kan tidak bisa lepas dari HP ya Bapak Ibu ya. Dari HP, dari gadget. Itu bagaimana kira-kira ya memberikan pengajaran yang sesuai dengan kodrat zamannya sekarang ini Bapak Ibu. Gimana menurut Bapak Ibu? Silakan ada yang mau menjawab. Baik Bu, mungkin saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Ibu. Ya Bu, suara saya bisa didengar Bu? Ya Bu, bisa Bu. Silakan Bu Eka. Iya Bu, memang saat ini kemajuan teknologi udah sangat pesat Bu ya. Jadi kita pun sebagai guru mau tidak mau juga harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, memang saat ini saya melihat anak-anak itu sudah tidak bisa namanya lepas dari gadget, dari HP. Nah, jadi kita sebagai guru, tugas kita bisa mengarahkan bahwa memberitahu, menginformasikan kepada anak bahwa HP itu manfaatnya juga banyak untuk pendidikan. Jadi sekarang kita sudah tahu guru di HP itu mungkin Ya Bu, kita sama silakan HP Bu. mungkin lebih pintaran HP ya Bu ya dalam segala hal kan. Mungkin dari guru Ya kadang Bu, silakan Bu. Ya Bu. Oh iya Bu. Ya. Ya. Baik, saya akan melanjutkan ya Bu ya. Jadi mungkin tugas
sebagai guru saya akan mengarahkan kepada anak fungsi HP, penggunaan HP yang baik itu seperti apa. Bahwa HP itu karena memang saat ini memang HP itu sudah sangat tidak bisa terpisah, gadget itu tidak bisa terpisahkan untuk kita juga dan anak-anak. Jadi kita mungkin bisa mengarahkan aja gitu pada anak penggunaan HP itu yang lebih baik seperti itu. Mungkin seperti itu Bu dari saya. Baik Bu, terima kasih. Tapi perlu nggak Bu pengajaran pembelajaran di dalam kelas itu menggunakan HP Bu sekali-kali? Sekali-sekali perlu Bu, karena di sekolah saya pun kemarin ujiannya juga ujian online ya Bu ya. Jadi kami juga menyediakan Chromebook Bu, karena kami juga muridnya banyak. Jadi anak-anak juga disuruh membawa HP Bu, seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Eka. Pak Adi Wijaya, silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu. Ya, silakan Pak. Kalau saya untuk menyikapi masalah HP, penggunaan HP kepada anak-anak, kami dari SD 03, khususnya saya sebagai guru kelas 5, setiap minggu biasanya kami malahan membawa HP ke sekolahan, Bu. Nah, gitu. Kita gunakan untuk pembelajaran. Jadi, kita arahkan HP bukan hanya sekedar untuk bermain, tapi juga untuk belajar. Saya biasanya setiap hari Sabtu, nah di situ saya suruh anak murid membawa HP. Untuk apa? Untuk belajar biasanya. Saya menggunakan Quizzes, biasanya Quizzes. Anak-anak senang main Quizzes, Bu. Iya. Quizzes, Whatwall juga itu juga saya gunakan main. Jadi anak-anak tidak tabu lagi masalah teknologi. Jadi waktu kami pelaksanaan ujian ini tadi, ulangan semester kami menggunakan Chromebook, jadi anak-anak enak sudah buka Chromebook, Google, masukkan akun bisa sendiri mereka karena sudah terbiasa dengan HP tadi. Jadi kami melaksanakan ujian pakai Chromebook online, nilainya cepat juga kita kumpulkan, nggak kita periksa lagi, nilainya kan otomatis kalau kita gunakan Chromebook itu di Google Form itu Bu. Nah itu saya Bu. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak Adi. Nah, baik Bapak Ibu, yang lain ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu Nur Handayani, silakan Bu. Terima kasih Bu. Kalau saya mengalihkan anak-anak dari penggunaan HP ke lebih positif, biasanya saya lebih mengaitkan dari materi pelajaran yang saya berikan dari sekolah, dari kelas, jadi memberikan seperti PR lah di rumah dengan mencari bahan itu, bahan pengajaran yang saya berikan itu ke mereka melewati Google ataupun YouTube. Begitu juga dengan masalah kesenian, saya minta anak-anak untuk cari referensi di YouTube untuk mereka lebih, artinya maksud saya tuh dari YouTube satu ke satu yang lain dikolaborasikan. Jadi mereka mencari referensi-referensi terus di YouTube itu. Kalau masalah pengajaran tarian lah misalnya seperti itu Bu. Jadi mereka bisa menciptakan sendiri gerakan tarian itu. Begitu Bu. Oke. Terima kasih ya Bu ya. Memang sekarang zamannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita juga harus mengikuti. Nah, itu sudah Bapak Ibu sudah melaksanakan filosofi KHD. Pembelajaran sesuai kodrat zaman anak. Padahal sebelumnya kan Bapak Ibu belum paham, belum mengetahui ya Bapak Ibu ya filosofi KHD ini. Nah, sebenarnya memang ada beberapa kegiatan pembelajaran sebenarnya yang sudah kita lakukan yang sesuai dengan filosofi KHD ini. Tapi mungkin karena baru kita pertama kali membaca di sini, jadi itu baru kita tahu, oh ternyata menurut KHD kita ini seperti ini. Jadi kita baru tahu ya Bapak Ibu. Nah dari itu Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini, apa yang menjadi filosofi KHD, nanti Bapak Ibu bisa menerapkan di sekolah, di kelas Bapak Ibu dan juga di sekolah Bapak Ibu.
Ya. Nah, apa selanjutnya ada yang mau disampaikan Bapak Ibu atau ada yang mau ditanyakan tentang filosofi KHD? Saya Bu izin bertanya. Iya, silakan Pak. Dan kita sharing aja. Yes. Pertanyaannya adalah mengapa Ki Hajar Dewantara lebih menekankan itu pentingnya pengembangan karakter moral dan budi pekerti dalam pendidikan. Nah, sebenarnya sedikit cerita, saya mungkin satu dari ribuan orang yang sangat beruntung bisa bergabung di calon guru penggerak ini. Ingin sekali mengekspor diri saya bersama rekan-rekan sekalian. Apalagi kita melihat sekarang anak-anak kecenderungannya, kita tidak bisa mungkir itu tadi disampaikan Ibu Eka dan Pak Adi dan rekan yang lainnya, bahwa teknologi sudah tidak bisa dibendung. Ya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, tentunya anak-anak sekarang kan lebih hampir anak-anak memiliki handphone gadget masing-masing. Dan terkadang seperti main gamenya yang tidak ada batasnya, terkadang juga etikanya siswa. Dulu kita masih, saya ingat waktu sekolah ketika ada guru duduk di depan maka saya harus berputar berjalan, dan sekarang kita lihat sekarang ketika kita guru berada saat duduk mungkin di taman, siswanya hanya lewat begitu saja. Jadi mungkin pertanyaan kita bisa ringkan di sini, teman-teman, mengapa Ki Hajar Dewantara itu menekankan pentingnya pengembangan moral dan pekerti dalam pendidikan. Nah, sekarang apakah ke depannya pengembangan ini akan kita teruskan atau ada pengembangan yang lainnya harus dikembangkan? Seperti contohnya beberapa dulu di sekolah waktu SD ada pelajaran PMP, sekarang sudah tidak ada. Nah, bagaimana mungkin solusinya? Mungkin ada masukan dari teman-temannya. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak. Bapak Ibu, tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua memang pada dasarnya kita sudah melaksanakan filosofi KHD, mungkin Bapak Ibu ya, itu pada dasarnya sudah seperti itu. Cuma memang kita belum mempelajari lebih detail, baru kita pelajari di sini di pendidikan guru penggerak ini. Nah, Bapak Ibu, karena begitu bagusnya ya materi yang di pendidikan guru penggerak ini, minta tolong Bapak Ibu memang benar-benar kita ikuti pendidikan guru penggerak ini sampai selesai, dan saya doakan selalu sehat ya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu dilancarkan dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini sampai selesai dan lulus semuanya Bapak Ibu. Baik, karena di dialog kita sudah, selanjutnya Bapak Ibu kita ada refleksi dan umpan balik. Di situ ada link Google Doc ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu diminta untuk mengisi atau memberikan refleksi dan umpan balik tentang pembelajaran kita pada malam hari ini. Ini saya di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu ke kolom chat, silakan diklik saja itu. Ada refleksi dan umpan balik. Di tiap slide itu sudah ada nama Bapak Ibu. Ini di slide kedua ada nama Ibu Rina, slide ketiga ada nama Ibu Juniarti. Nah, Bapak Ibu cukup menuliskan refleksi dan umpan balik di kolom yang sudah ada namanya Bapak Ibu. Refleksi dan umpan balik pembelajaran kita pada malam hari ini yaitu materinya tentang tentang filosofi pendidikan KHD. Menurut Bapak Ibu refleksinya itu seperti apa? Refleksi
kita untuk malam ini itu seperti apa. Nah, nanti Bapak Ibu, kalau bisa silakan saya beri waktu 2 menit ya Bapak Ibu. 3 menit lah. Nanti saya bacakan 2 aja nanti dari Bapak Ibu. Silakan saya beri waktu 3 menit.
Baik Bapak Ibu, kita ya refleksi dan umpan balik yang sudah Bapak Ibu jawab di sini untuk Ibu Sriana belum? Ibu Sriana. Mohon maaf Ibu, saya di perjalanan dan sinyalnya ini tidak stabil. Nanti sampai rumah bisa Ibu saya. Oke Ibu. Oke Bu, bisa Bu. Oke ini. Makasih Bu. Oke. Bapak Adi Wijaya, silakan dibacakan Pak. Ya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya akan membacakan refleksi saya. Refleksi saya pada malam hari ini yaitu dari pembelajaran pada malam ini, saya mengambil pelajaran bahwa guru tidak hanya mendidik, tapi guru juga menjadi seorang pamong yang mendidik, membimbing juga mengayomi peserta didik sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Sedangkan umpan balik dari saya, pembelajaran hari ini sangat menarik sekali Bu. Interaksi antara fasilitator dan para peserta PGP sangat baik dan berjalan dengan lancar. Demikian dari saya Bu. Terima kasih. Oke Pak. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan untuk selanjutnya saat kita rukol ya Bapak Ibu, mudah-mudahan interaksi kita lebih baik lagi ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya Ibu Mirnawati. Ibu Mirnawati. Ibu Mirnawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sebagai guru memahami pentingnya pendidikan yang berpusat pada murid
dan bisa mengarahkan atau menuntun siswa belajar dengan minat dan potensi yang dimiliki peserta didik dengan zaman yang terus berkembang. Pembelajaran hari ini sangat bermanfaat sekali, Bu, bagi saya dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Karena saya baru pertama kali ini kan belajar mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara ini masih kurang, kemarin itu masih kurang paham gitu. Jadi dengan belajarnya hari ini, alhamdulillah pemahaman saya udah mulai memahami yang tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, baik Bu, terima kasih. Memang Bapak Ibu, materi di PGP ini, pendidikan guru penggerak ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi mari sama-sama kita kita pahami, kita cerna materi ini agar bisa kita aplikasikan di sekolah, di kelas ataupun di sekolah ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan lagi Bapak Ibu? Atau ini saya lihat, maaf. Refleksi dan umpan balik. Ibu Hati. Ibu Hati, silakan dibacakan, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi kalau refleksi saya terhadap filosofi Ki Hajar Dewantara ini adalah setelah memahami melalui modul filosofi Ki Hajar Dewantara yang akan saya lakukan sebagai calon guru penggerak, yaitu dengan berusaha mewujudkan filosofi tersebut dalam pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan bakat dan minat siswa, kemudian juga memberikan contoh dan teladan yang baik bagi siswa saya. Adapun umpan baliknya adalah saya menambah pemahaman saya mengenai makna menuntun yang tidak hanya sekedar membimbing. Gitu, Bu. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu untuk refleksi dan umpan baliknya tadi yang sudah disampaikan dengan sangat baik sekali. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa mengaplikasikan apa yang disampaikan di sini ya, di LMS ini ya, untuk pembelajaran kalian. Diharapkan nanti Bapak Ibu sebagai JGP itu Bapak Ibu diharapkan bisa menjadi pemimpin pembelajaran dan juga bisa membuat program untuk sekolah yang berpihak pada murid. Karena semuanya intinya adalah bagaimana murid bahagia berada di kelas maupun di sekolah. Maka Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menerima materi ini selama 6 bulan nanti, bagaimana kita menjadi pendidik yang sebagai diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah sebagai pamong menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya untuk mencapai tujuan dan bisa bermanfaat di masyarakat. Itu pada intinya seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, cukup untuk malam ini, sangat luar biasa sekali. Terima kasih kolaborasi kita untuk malam ini. Mudah-mudahan mungkin untuk
istilahnya mungkin karena masih perdana ya Bapak Ibu ya, masih pertama. Mudah-mudahan untuk kolaborasi berikutnya kita bertemu di ruang kolaborasi sesi 1 dan sesi 2. Bapak Ibu lebih aktif lagi, sampaikan apa yang mau disampaikan, silakan Bapak Ibu, daripada nanti kalau masih ada yang mengganjal nanti jadi jerawat loh Bapak Ibu. Nanti kita diskusikan bersama-sama di ruang virtual ini agar Bapak Ibu tidak ada yang menjadi pertanyaan lagi, semua terus nanti Bapak Ibu pada saat mengerjakan LMS itu bisa enak, bisa nyaman. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan atau perlu penjelasan dari saya, silakan boleh hubungi saya secara pribadi lewat chat WA. Insya Allah akan saya balas. Kalau memang nanti saya ada kegiatan atau apa tidak bisa langsung saya balas, mungkin malam ya Bapak Ibu itu bisa saya balas nanti chat WA-nya. Insya Allah saya usahakan saya balasi semua. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk malam ini cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya dan kolaborasi yang sangat baik. Sebelum menutup diskusi virtual pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Selesai Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Sebelum saya menutup ini Bapak Ibu, mari kita kamera dihidupkan semua. Saya akan mengambil foto kita Bapak Ibu, ya, sebagai dokumentasi. Yang pasti dokumentasi untuk saya pasang di status WA. Silakan Bapak Ibu, Bu Eka, silakan di-on-kan kameranya. Bentar, Bu. Ini pakai gaya apa Bapak Ibu ya? Oke. Silakan Bapak Ibu bergaya bebas lah ya. Oh begitu. Bilang Pak Rahmat begini ya. Salam literasi. Oh salam literasi. Begini ya. Oke. Literasi dulu ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Bentar, saya simpan dulu. Bapak Rahmat, PP Pak ya? Ya, betul Bu. Iya, tadi belum sempat perkenalan Pak Rahmat. Iya. Bapak guru di mana Pak? Di SMK Negeri 210 Bu. Oh, 10. Mengajar mapel apa Pak? Kebetulan tidak mengajar Bu. Iya, sebagai Membersamai apa? guru-guru aja Bu. Hah? Membersamai guru-guru. Oh, kepala sekolah. Siap. Oke. Kepala sekolah. Sudah lama Kak Pak jadi kepala sekolah Pak? Wah, baru aja Bu. Bapak dulu guru penggerak ya? Angkatan berapa Pak? Angkatan 5. Oh, angkatan 5. Baik. Satu lagi Bapak Ibu, pakai gaya apa? Kalau kami di SMK sih ya ini tadi. Ini Apa, tandanya Pak? peningkatan Bu. Oh, Jadi, meningkat gini ya? ya, makanya harapannya dengan mengikuti guru penggerak ini ada peningkatan kompetensi yang di. Oh, ya, sip. Boleh lah. Boleh ya Bapak Ibu? Oke. Boleh. 1, 2,
1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk malam ini sangat luar biasa sekali. Saya harap di ruang kolaborasi nanti kita akan ketemu lagi dengan kondisi yang mungkin lebih baik lagi dan tentu saja dengan kolaborasi yang luar biasa, yang lebih luar biasa dari hari ini ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. ya, selamat beristirahat Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon izin menyimpulkan. Teman-teman. Ya, Terima kasih silakan. semuanya. Ya Bapak Ibu. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Salam kenal Bapak Adi, kita satu grup. Ya, satu grup.